Layanan bisnis. Layanan bisnis merupakan proses pemberian kepada pelanggan atau pihak yang membutuhkan dengan menerapkan konsep-konsep tertentu untuk mencapai pelanggan, untuk mencapai kepuasan pelanggan dan keberhasilan perusahaan. Tujuannya, layanan bisnis merupakan hasil dari hubungan timbal balik antara baiknya pelanggan dan pengaruhnya terhadap kemajuan perusahaan. Dalam kaitannya dengan pelanggan, hal ini menjadi tujuan adalah kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Jenis-jenisnya, berdasarkan penerimaan pelanggan, layanan bisnis terbagi menjadi dua kelompok, yaitu internal dan eksternal. Selain itu, layanan bisnis menjadi beberapa lainnya. Berikut perincian dan jenis-jenisnya. Layanan bisnis internal, layanan vertikal, yaitu pelayanan dari pimpinan kepada unit atau anggota organisasi dan sebaliknya. 2. Layanan horizontal atau diagonal, yaitu pelayanan dari unit dari tim atau anggota kepada unit anggota lain. Layanan bisnis eksternal, layanan makro managerial, yaitu pelayanan dari organisasi perusahaan kepada masyarakat luas, termasuk mereka yang merupakan anggota organisasi. 2. Layanan mikro, yaitu pelayanan dari organisasi kepada masyarakat di luar organisasi. C. Layanan bisnis berdasarkan permintaan pelanggan. 1. Layanan dengan lisan, yaitu menyampaikan informasi keterangan secara lisan kepada pelanggan yang membutuhkan. 2. Layanan dengan tulisan, yaitu menyampaikan informasi keterangan secara tertulis melalui media. Layanan bisnis logistik. 1. Ada layanan jasa pengiriman menggunakan jalur darat. 2. Ada layanan jasa pengiriman menggunakan jalur laut. 3. Ada layanan jasa pengiriman menggunakan jalur udara. 4. Layanan jasa pindah suatu usaha yang sepenuhnya dikerjakan oleh petugas atau perusahaan. 5. Layanan yang berkaitan dengan pengurusan dan penyimpanan sementara barang-barang yang dalam kapasitas yang lumayan banyak. F. Layanan berdasarkan kemudahannya. Kemudahan dapat diperoleh dari suatu perusahaan yang memiliki fasilitas. 1. Layanan kirim paket melalui ekspedisi. 2. Layanan kirim terima uang tunai di mana saja. 3. Layanan store, tarik tunai, dan transfer di bank apa saja. Layanan bisnis berdasarkan jasa. 1. Layanan jasa perumahan. 2. Layanan usaha jasa rumah tangga. 3. Layanan usaha jasa reaksi dan hiburan. 4. Layanan usaha jasa perawatan pribadi. 5. Layanan usaha pendidikan. 6. Layanan usaha transportasi. Layanan logistik. Untuk memiliki minat pelanggan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menawarkan dan mengelola layanan penanganan, yaitu stock availability, load time service, layanan jam kerja, jaminan mutu produk, layanan akurat, layanan pengiriman, layanan impresi, layanan pengolahan logistik, layanan informasi, layanan insidental, layanan pengambilan barang. 5. Komponen layanan bisnis. A. Penyediaan layanan bisnis. B. Penerimaan layanan. C. Bentuk layanan. Penyediaan layanan bisnis. A. Satuan pengamanan atau satpam. B. Resepsionis. C. Customer service. D. Operator telepon. E. Public relation. F. Warmuniaga. 7. Manfaat layanan bisnis. Memberikan kepuasan kepada pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan
keseluruhan sesuai dengan yang diharapkan. B. Perusahaan unggul dalam persaingan bisnis. C. Konsumen merasa sebagai mitra perusahaan. D. Menjamin kelangsungan hidup perusahaan. B. Konsep logistik. 1. Pengertian logistik. Logistik berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu logik, artinya rasional, masuk akal, dan dipertanggungjawabkan, serta triso, artinya berpikir. Dapat diartikan bahwa logistik memiliki makna, yaitu dapat berpikir secara rasional dan dipertanggungjawabkan. 2. Tujuan logistik. 1. Menciptakan layanan logistik dengan baik. 2. Menyediakan sumber daya dan barang ke lokasi yang dituju dalam jumlah dan waktu yang tepat. 3. Mengendalikan biaya pengiriman atau researcher agar tidak terlalu tinggi. 4. Menghasilkan keuntungan yang maksimal. 3. Manfaat logistik. 1. Harga barang tidak terlalu tinggi sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. 2. Barang yang diproduksi berkualitas bagus. 3. Terpenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. 4. Dapat menyimpan produksi dengan baik. 4. Aktivitas logistik. A. Pelayanan pelanggan. B. Manajemen persediaan. C. Komunikasi logistik. D. Penanganan material. E. Proses pemesanan. F. Pengespakan. Halo, selamat siang. Atas nama Bapak Yopi. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Pak Yopi, tolong ke ruangan saya sebentar. 3. Baik Pak, saya akan segera ke sana. Jadi ini stok barang-barang di PT kita yang IP. Mohon Bapak Yopi akan segera membelinya di toko langganan kita, toko mos. Ini stoknya. Baik Pak, saya akan segera membelinya. Permisi Pak. Silakan duduk, Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Saya Rizky dari toko Mos. Ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, saya atas nama Yopi memesan correction pen sebanyak 5 buah, amplop folio sebanyak 15 buah, ballpoint pilot sebanyak 20 buah, dan kertas hafal 70 gram sebanyak 30 buah. 3. Pak, suratnya. Oke, saya cek dulu. Oke, pesanan Anda akan saya antar secepatnya. Oke, Bapak Yopi, boleh tanda tangan dulu di bawah sini. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Tidak ada Pak, hanya itu saja. Untuk semuanya terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Saya ingin bantu Pak. Oke, selamat pagi. Dewa Pak.
Kak. Misi, paket. Misi, paket. Oh iya Pak, sebentar. Ini Pak pesanan barangnya. Oh baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke Pak.